Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan tentang manfaat antiinflamasi pada aloe vera. Yang pertama, kami di sini menyediakan klasifikasi aloe vera seperti yang tertera di slides. Kemudian, ada sejarah penggunaan lidah buaya sebagai tujuan pengobatan di beberapa budaya selama ribuan tahun. Pada awal 1800-an, aloe vera digunakan sebagai pencahar di Amerika Serikat. Tetapi pada pertengahan 1930-an, titik balik terjadi ketika ia berhasil digunakan untuk mengobati dermatitis radiasi kronis dan parah. Selain itu, aloe vera dapat tumbuh di lingkungan yang panas dan dingin. Antiinflamasi adalah aktivitas yang dapat mengurangi peradangan. Nah, antiinflamasi ini dia terdiri atas dua golongan, ada yang steroid dan non-steroid. Nah, kedua golongan itu bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera. Jadi, antiinflamasi ini dia bekerja dengan menghambat proses inflamasi. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu proses inflamasi itu sendiri. Jadi, ketika seseorang cedera, dia rangsang akan menembus sel membran, kemudian di sini ada enzim fosfolipase yang mengubah fosfolipid dari membran yang terluka tadi menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat ini yang akan diubah menjadi prostaglandin, yaitu mediator inflamasi. Nah, jadi ketika seseorang terluka, mediatornya itu akan terikat di reseptor mediator yang mengakibatkan kontraksi pada sel endotel, kemudian peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Selain itu, basofil, neutrofil, dan monosit dari darahnya itu juga akan keluar. Histamin yang terikat di reseptornya ini akan mengupregulasi P-seleptin yang kemudian mengikat PAF pada leukosit yang membuat leukosit dapat bergulir sepanjang pembuluh. Nah, kemudian PAF ini juga akan berikatan di reseptornya yang mengupregulasi FA1 sehingga leukosit itu dapat mengikat semua molekul aldehid di sepanjang pembuluh. Nah, setelah 2-4 jam, sel makrofag akan diaktifkan, kemudian menghasilkan sel sitokin inflamasi yang seperti TNF reseptor, interleukin 1, interleukin 6, dan lain sebagainya. Nah, jadi zat pemicu inflamasi ini itu dia bertahan lama dalam pembuluh darah. Jadi kalau lama-kelamaan itu dia akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses antiinflamasi yang dapat mengontrol jumlah zat yang sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, Berikut merupakan morfologi dari aloe vera. Yang pertama, ada bunga. Bunga tersebut berwarna oranye kekuningan dan dapat tumbuh hingga setinggi 35 cm. Yang kedua, ada daun. Daun tersebut berdaging dan tepinya bergerigi. Biasanya terdapat bercak putih dan berwarna hijau pucat atau abu-abu kehijauan. Pada bunga terdapat asam lemak. Asam lemak ini terbagi atas asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Manusia mesintesis EPA dan DHA dari asam alfa-linolenat atau ALA yang termasuk asam lemak tak jenuh. Metabolit ALA menghalangi produksi proinflamasi dengan memodulasi beberapa ekspresi gen yang ikut serta dalam metabolisme asam lemak dan antiinflamasi. Berikutnya, terdapat 3 lapisan dari daun aloe vera. Yang pertama merupakan lapisan paling dalam, yaitu gel. Gel tersebut mengandung 99% air dan sisanya adalah zat aktif lain. Kemudian ada getah yang berada di tengah. Getah tersebut berwarna kuning, mengandung glikosida dan anthraquinone. Yang terakhir adalah bagian terluar, yaitu rin, memiliki fungsi pertahanan dan sintesis protein dan karbohidrat. Di dalamnya juga terdapat xilem dan floem. Lalu anthraquinone yang ada pada getah aloe vera ini memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan antibakteri. Anthraquinone mengaruhi kinerja metabolisme, melindungi sistem pernapasan, dan membantu menjaga kinerja proses regenerasi sel. Nah, proses ini mempercepat penyembuhan inflamasi. Salah satu anthraquinone yang utama adalah anthraquinone 2 carboxylic acid atau yang disingkat dengan AQCA. Nah, AQCAA ini menekan ekspresi gen inflamasi seperti siklooksigenase pada jaringan perut dan sel RAW264.7 yang merupakan sel makrofag yang diobati dengan lipopolisakarida. Selanjutnya adalah hormon.
Nah, hormon ini ada auksin dan giberelin. Auksin adalah hormon yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Sama seperti giberelin, hormon auksin tidak seperti steroid, dan ini akan menjelaskan efek antiinflamasi yang dimiliki giberelin pada edema yang diinduksi gelatin. Sama seperti auksin, giberelin merupakan hormon untuk mempercepat pertumbuhan. Giberelin juga merangsang sintesis protein sebagai sistem DNA dan RNA dalam sel. Karena giberelin menstimulasi sintesis protein, giberelin memiliki kemampuan dalam menyembuhkan luka karena mengurangi peradangan. Selanjutnya, Kemudian ada gula. Lidah buaya sendiri mengandung dua kategori gula. Yang pertama itu ada monosakarida yang terdiri atas glukosa dan manosa. Nah, kedua ini bertujuan untuk penyembuhan luka yang kuat. Kemudian ada juga polisakarida, itu ada asemanan dan glukomanan. Glukomanan ini bekerja sama dengan enzim bradikinase akan memecah bakteri yang menyerang luka sehingga nyeri pada luka itu dapat hilang. Nah, selanjutnya sebagai antiinflamasi, asemanan ini dapat mengeblok serta menghambat aktivitas histamin dan bradikinin. Histamin dan bradikinin itu mediator pemicu inflamasi tadi. Terus histamin ini dia juga dapat mempengaruhi aliran darah yang mengakibatkan aliran darah itu menyempit sehingga sel darahnya itu menggumpal terus terdesak ke pinggir, di mana leukositnya itu semakin banyak yang menempel di pembuluh darah. Kemudian dia juga dapat mengaktifasi makrofag interleukin 1, IL-6, TNF-alpha, juga interferon gamma sesuai dosis yang dibutuhkan. Nah, jika umumnya itu membutuhkan 2-4 jam untuk terbentuk fibroblast, dengan adanya asemanan ini proses tersebut dapat dipercepat. Kemudian dapat meningkatkan epitelisasi, yaitu pembentukan sel epitel baru di daerah luka. Selanjutnya adalah enzim. Ada 8 jenis enzim yang terkandung dalam lidah buaya. 4 diantaranya bekerja sebagai antiinflamasi. Yang pertama adalah enzim katalase dan enzim ascorbat dependent peroksidase. Kedua enzim ini melakukan penurunan kemerahan dari eritema yang merupakan kondisi bercak merah pada kulit karena pelebaran pembuluh darah. Mereka juga berperan sebagai inhibitor jalur siklooksigenase, yaitu aksi perubahan asam arachidonat jadi prostaglandin. Nah, kedua enzim ini mengandung B-sitosterol dan lupeol yang merangsang penyembuhan luka serta memberi efek antiinflamasi, antiseptik, dan analgenik. Yang kedua adalah enzim bradikinase. Enzim ini bekerja sama dengan glukomanan untuk memecah bakteri yang menyerang luka atau menginaktivasi bradikinin yang merupakan mediator inflamasi. Terakhir adalah enzim karboksipeptidase. Bekerja menonaktifkan bradikinin dan menghasilkan efek antiinflamasi. Selanjutnya adalah asam amino. Lidah buaya menyediakan 20 dari 22 asam amino yang dibutuhkan manusia dan 7 dari 8 asam amino esensial. Namun, hanya 2 asam amino esensial yang bekerja sebagai antiinflamasi. Yang pertama adalah triptofan, terdiri dari L-triptofan dan D-triptofan. Metabolisme triptofan menghasilkan metabolit yang mengontrol peradangan dan juga menginduksi toleransi kekebalan tubuh jangka panjang. Yang kedua adalah fenilalanin, terdiri dari L-fenilalanin, D-fenilalanin, dan DL-fenilalanin. D-fenilalanin memperlambat kerja enzim yang mendegradasi endorfin sehingga dapat mengurangi rasa sakit dalam waktu 24 jam. Bersama dengan hidrokortison asetat, fenilalanin bekerja mengurangi edema lokal. Selanjutnya adalah asam salisilat. Asam salisilat aktivitas analgesik dan antiinflamasinya secara langsung menghambat siklooksigenase 1 atau COX1 dan COX2 secara irreversibel untuk menurunkan konversi asam arachidonat menjadi prekursor prostaglandin dan tromboksan. Selanjutnya kita akan masuk kandungan vitamin di dalam aloe vera ini. Pertama ada vitamin A. Vitamin A ini menurut jurnal yang saya baca adalah dapat mengurai ROS atau radikal bebas. Nah, ROS ini merupakan salah satu faktor aktif atau tidaknya NF-kB dalam tubuh. Apa sih NF-kB itu? NF-kB itu adalah faktor transkripsi yang dapat memicu respon imun atau di sini disebut inflamasi. Nah, semakin banyak ROS yang ada, maka akan semakin aktif juga nih NF-kB-nya sehingga memicu inflamasi yang lebih parah. Dengan adanya penguraian ROS, maka aktivitas NF-kB dapat ditekan sehingga inflamasi dapat diredam.
Lalu kedua ada vitamin C. Vitamin C juga sebagai membebaskan kulit dari radikal bebas ROS sehingga menurunkan aktivitas NF-kB dalam tubuh. Selanjutnya ada vitamin E. Nah, vitamin E ini berfungsi untuk menurunkan kadar CRP dan juga mencegah pelepasan pro-inflammatory cytokinesis. Apa sih dua hal tersebut? Dua hal tersebut adalah senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan inflamasi atau yang dapat memicu adanya inflamasi. Nah, vitamin E juga dapat menghambat aktivitas siklo-oksigenase 2. Selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 juga sama untuk mengurangi adanya kadar CRP dalam tubuh sehingga dapat bertindak sebagai agen antiinflamasi. Selanjutnya ada folic acid. Folic acid juga sama menurunkan CRP. Lalu ada choline atau ya menurunkan fungsi dia adalah menurunkan kadar TNF. Apa sih TNF itu? TNF itu adalah tumor necrosis faktor alpha yang merupakan salah satu juga pemicu inflamasi. Selanjutnya. Lignin adalah serat yang bukan gula, melainkan sakarida yang terdiri dari rantai panjang alkohol resin fenolik yang dihubungkan di sepanjang molekul lanjutan yang sangat besar. Lignin tidak memiliki aktivitas antiinflamasi. Selanjutnya ada saponin. Saponin bersifat antikarsinogenik, antimikroba, menurunkan kolesterol, modulasi kekebalan, serta antiinflamasi. Selanjutnya, referensi ini yang kami gunakan untuk presentasi kali ini dapat dilihat di slide dan sekaligus menutup presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.